Ibu Kota Nusantara atau IKN siap menghadirkan berbagai teknologi canggih terutama di sektor transportasi. Tak hanya canggih, berbagai kendaraan ini juga diklaim ramah lingkungan. 3 kendaraan canggih ini adalah taksi terbang, kereta tanpa rel, dan kapal pinisi. Seperti apa kecanggihannya dan apakah berbagai kendaraan ini benar akan dipakai? Yuk kita bahas. Kendaraan pertama sekaligus yang paling dinanti-nanti wujudnya oleh masyarakat adalah taksi terbang. Taksi terbang atau Sky Taxi dijadwalkan mulai mengudara pada tanggal 29 Juli 2024 mendatang. Namun konteks mengudara ini untuk uji coba kelayakan dan keamanan yang bakal berlangsung selama sebulan. Kendaraan ditujukan untuk mobilitas cerdas berkelanjutan IKN yang menghubungkan IKN dengan Balikpapan dan Samarinda. Sky Taxi ini merupakan buatan Hyundai Motors Company yang bekerja sama dengan Korea Aerospace Research Institute atau KIRA. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Muhammad Ali Berawi pada Jumat mengungkap uji coba ini hanya bersifat proof of concept alias tanpa awak dan barang, serta bukan merupakan kegiatan operasional komersial. Harapan kami ke depan bersama-sama dengan Hyundai dan KARI, kita dapat mengembangkan teknologi Sky Taxi untuk diproduksi dan dihasilkan dan digunakan di Indonesia, mengingat pentingnya transportasi yang ramah lingkungan, transportasi yang efektif. Oleh karenanya salah satu moda transportasi udara yang terbaru ini di dunia sekarang kita hadirkan di IKN. Ke depan dengan perusahaan-perusahaan yang terkait dari Indonesia, kita harapkan kita juga bisa melakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi transportasi urban air mobility ini. Adapun operasi komersialnya diperkirakan baru akan dilakukan pada tahun 2030. Sebab pemerintah perlu merampungkan berbagai kajian terlebih dulu, termasuk salah satunya soal tarif. Dari pihak Hyundai dan KIRA memperkirakan tarif taksi terbang berkisar di angka $50 atau sekitar Rp813.000 dalam sekali perjalanan. Lalu bagaimana dengan spesifikasinya? Taksi terbang futuristik ini memiliki spesifikasi khusus yang tentunya dibekali dengan teknologi canggih terkini. Sky Taxi memiliki kecepatan mencapai 200 km per jam dengan daya angkut maksimal 100 kg. Taksi ini dapat terbang pada ketinggian 50 hingga 80 meter. Kendaraan kedua yang juga tak kalah canggih adalah kereta otonom alias Autonomous Rail Transit atau ART. ART yang merupakan bagian dari sistem transportasi cerdas IKN telah tiba di Jakarta pada Selasa 16 Juli 2024. ART dikirim langsung dari Shanghai, Cina dan direncanakan tiba di IKN pada akhir Juli 2024. Jumlah kereta yang dikirim adalah 3 gerbong. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Jumat 12 Juli 2024 menjelaskan, ART merupakan kereta yang beroperasi tanpa rel dan menggunakan baterai. Kereta ini memiliki sensor yang bisa membaca marka jalan. Budi mengklaim, ART dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan penggunaan energi fosil. Di Cina, kereta berkapasitas 300 penumpang ini telah mengaspal sejak tahun 2017. Muhammad Ali Berawi menuturkan pemasangan dan uji coba mandiri oleh tim teknis ART akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari 31 Juli hingga 2 Agustus 2024. Sementara moda transportasi ramah lingkungan yang berjalan tanpa rel ini akan menjalani uji coba perdana pada tanggal 10 Agustus 2024 saat pekerjaan konstruksi infrastruktur dasar IKN di stop sementara. Ali mengaku jalur yang akan digunakan sempat mengalami perubahan karena ditemukan ketidaksesuaian
antara desain dan spesifikasi dengan yang terpasang di lapangan. Namun saat dirinya meninjau langsung, ukurannya telah disesuaikan. Ali menegaskan keberhasilan mendatangkan kereta otonom ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, meliputi Otorita IKN, lalu Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Ditjen Bea Cukai, Kominfo, serta Polri. Tak hanya kendaraan masa depan, pemerintah juga menyiapkan kendaraan dari masa lalu yang jadi bukti kehebatan nenek moyang Indonesia di lautan. Kendaraan ini bernama kapal pinisi. Kapal pinisi yang sudah ada sejak tahun 1500-an merupakan kapal tradisional dari suku Bugis di Sulawesi Selatan. Saking ikoniknya, kapal pinisi bahkan sudah masuk sebagai warisan budaya tak benda UNESCO sejak tahun 2017. Kapal yang terbuat dari kayu ini nantinya akan digunakan sebagai moda transportasi untuk menunjang pariwisata di IKN. Menhub Budi Karya Sumadi menjelaskan ada sejumlah kapal pinisi yang telah disiapkan pemerintah. Dari pihaknya juga sudah menentukan 2 rute untuk pariwisata dengan kapal pinisi. Untuk rute pertama dari Pelabuhan Semayang, lalu ke Jembatan Pulau Balang, lalu ke dermaga PT ITC KU dan kembali ke Pelabuhan Semayang. Sementara rute kedua adalah kebalikannya, dengan diawali dari dermaga PT ITC IKU, lalu ke Jembatan Pulau Balang, lalu ke Pelabuhan Semayang, dan kembali ke dermaga PT ITC IKU. Kedua rute itu akan melewati pusat suaka orangutan. Nantinya Kemenhub akan menggandeng Asosiasi Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau INSA dalam pengadaan kapal pinisi di IKN. Sahabat Kompas.com, itu tadi 3 kendaraan canggih yang bakal menghiasi ibu kota Nusantara. Nah, kalau kalian paling tertarik buat coba yang mana nih? Coba tulis di kolom komentar ya.